Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas berkarakter, berjumpa kembali hari ini untuk belajar tematik tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 pembelajaran 3. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak adalah sebagai berikut. Anak hebatku, pada pembelajaran 3 ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, yang pertama akan kita cari tahu bagian-bagian tubuhnya adalah burung merpati. Perhatikan pada gambar ini, ada 5 bagian pada burung merpati ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Bagian pertama ini adalah paruh yang berfungsi untuk mengambil makanan. Lalu kita menuju ke tengah. Nah, ini nomor 2 yang ditunjukkan oleh nomor 2. Ini adalah sayap yang berfungsi untuk bergerak atau terbang. Ke bawah ditunjukkan oleh angka 3. Ini adalah ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Ke bawah lagi di sebelah kiri, ini ada nomor 4. Ini merupakan cakar yang berfungsi untuk mencengkeram mangsa, atau kalau untuk burung merpati berfungsi untuk bertengger. Kemudian yang nomor 5 di atas ya, sebelah kanan, ini adalah mata yang berfungsi untuk melihat. Hewan yang kedua adalah ikan. Pada ikan setidaknya ada 6 bagian dengan fungsinya masing-masing anak-anak. Nah, coba perhatikan yang ditunjukkan anak panah ini. Ini adalah mata yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian bagian yang ditunjukkan ini adalah insang yang berfungsi untuk bernapas. Bagian ini adalah sisi ikan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Lalu bagian ini badan yang ramping, memudahkan ikan untuk bergerak di dalam air. Ini adalah sirip yang berfungsi untuk berenang, dan paling belakang ini adalah ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Hewan yang ketiga adalah kucing. Siapakah penggemar hewan yang satu ini? Tahukah kalian apa bagian-bagian tubuhnya dan fungsinya? Ya, mari kita pelajari. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, rambut atau bulu berguna untuk menutupi tubuh, misai atau kumis kucing untuk mengetahui keadaan sekitar, kaki sebagai alat penggerak, dan ekor berguna untuk keseimbangan. Sekarang anak-anak coba perhatikan kedua gambar hewan berikut ini. Siapakah yang tahu apa namanya? Ayo, tebak nama kedua hewan ini ya. Gambar yang pertama, namanya adalah tepat laba-laba. Lalu gambar yang kedua, kumbang. Iya, tepat. Kumbang ini adalah jenis serangga ya. Nah, dua hewan ini akan kita cari tahu bagian tubuhnya. Apa saja bagian tubuhnya? Coba perhatikan laba-laba. Pada laba-laba ini memiliki kaki berapa? Coba anak-anak. Kakinya ada? Ya, betul. 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Jadi jumlah kakinya ada 8 atau 4 pasang. Kemudian, apakah laba-laba ini memiliki sayap? Tidak ya, laba-laba tidak bersayap. Matanya ada berapa? 3? Bukan ya. Yang betul adalah
Matanya ada dua, betul. Kemudian, ciri-ciri yang lain adalah tidak memiliki antena pada kepalanya dan hewan ini tidak bisa terbang. Sedangkan kumbang, nah kumbang memiliki kaki ada berapa anak-anak? Di sebelah kiri ada 3 kaki, di sebelah kanan juga 3. Maka jumlah kakinya adalah 6 atau 3 pasang. Kemudian jumlah sayapnya, ada sayapnya ya. Iya, sayap kumbang ini ada 4. Jumlah matanya sama yaitu ada 2. Dan ciri-ciri yang lain memiliki antena pada kepala dan kumbang bisa terbang seperti serangga yang lain. Anak-anak, di sini ada diagram yang menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Salinlah diagram ini, kemudian lengkapilah bagian tengah ini dengan persamaan antara laba-laba dan kumbang, dan yang sebelah ini adalah perbedaannya. Pada pembelajaran 3 ini, kita masih akan belajar tentang kegiatan wawancara. Masih ingatkah anak-anak? Dalam kegiatan wawancara, 2 orang ada yang berperan sebagai pewawancara dan satu lagi yang berperan sebagai narasumber. Narasumber bertugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita sebagai pewawancara harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Satu hal yang tidak kalah penting dalam melakukan wawancara adalah mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara adalah adik Simba. Masih ingat adik Simba anak-anak? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan bisa kita tambahkan dengan kata tanya berapa. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Maksudnya, ketika kita memberikan satu pertanyaan kepada narasumber, berilah kesempatan narasumber untuk menjawabnya. Bila narasumber sudah cukup menyampaikan jawaban, barulah kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Agar anak-anak semakin terampil untuk membuat daftar pertanyaan, sekarang ayo lakukan kegiatan menulis ya. Pilihlah hewan yang paling menarik buatmu. Buatlah daftar pertanyaan tentang hewan tersebut. Daftar pertanyaanmu bisa tentang tempat tinggalnya, manfaat hewan itu, cara melestarikannya, ciri-ciri, atau bagian hewan tersebut. Anak-anak hebatku, lakukan semua kegiatan belajar dengan senang hati agar tidak merasa berat dan hasilnya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.